Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tanpa henti dan syukur yang tak terkira terus menerus kita hadirkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik melimpahkan atas kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, anugerah demi anugerah kepada kita. Dan sebagai hambanya, tak ada yang dapat kita lakukan di bumi-Nya Allah Subhanahu wa taala kecuali menghadirkan dan mempersembahkan syukur kita yang tak terhingga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tetap terus-menerus menjadi hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus-menerus kita persembahkan dan kita hadirkan dan kita lantunkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Huda, Nabi yang membawa rahmat, Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bertaubat, Nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kita benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menunjukkan cinta kita yang besar kepadanya, yaitu berusaha untuk mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya hingga nanti di hari akhir kita semuanya dihubungkan dan digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita mendengar sering ada ungkapan yang menyatakan tentang kesamaan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Ungkapan seperti itu sudah ada dari zaman dahulu. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut-pengikutnya mau kembali melakukan praktek amaliyah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy merasakan kesulitan menghalau
dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laju dakwahnya Nabi itu berkembang begitu pesat di kota Mekah pada waktu itu. Para pemuka-pemuka kafir Quraisy, para tokoh-tokoh kafir Quraisy, mereka sudah melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dakwahnya. Tapi tak pernah berhasil. Mulai dari bujukan untuk memberikannya harta yang melimpah, ada juga yang datang memberikan tawaran untuk memberikan jabatan yang baik buat Nabi Muhammad. Sampai ada juga yang menawarkan wanita mana saja yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kawinkan untuknya. Tapi semuanya itu ditolak dengan halus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara-cara ini tidak berhasil. Kemudian mereka tetap berusaha untuk melakukan dengan cara-cara yang lain, yaitu dengan datangnya beberapa pemuka daripada kafir Quraisy datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, setidaknya ada 4 tokoh kafir Quraisy yang datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Walid bin Mughirah, ada namanya As bin Wa'il, ada namanya Aswad bin Abdul Muttalib, ada juga namanya Umayyah bin Khalaf. Ini 4 orang tokoh dari kafir Quraisy. Mereka datang jumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajukan kompromi dalam hal akidah. Mereka bilang, bagaimana kalau seumpamanya kita melakukan sif-sifan, aplusan ibadahnya. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 1 tahun berikutnya engkau menyembah Tuhan kami atau menyembah berhala mereka. Kata mereka, alasannya, tawaran ini cukup fair. Ya. Jadi jangan kaget kalau sekarang ada orang mengajak, nggak apa-apa kita berbaur. Ini nilai toleransi. Islam sangat menjunjung tinggi tentang nilai-nilai toleransi. Tapi toleransi dalam hal apa dulu? Dalam hal sosial, Islam adalah agama yang paling sangat kuat menjunjung nilai toleransi. Interaksi kita dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, berbisnis, berniaga, bertetangga, Islam menjunjung tinggi itu. Bergaul dengan siapa saja, terlibat dalam organisasi, berbaur antar agama, tidak masalah. Tapi dalam hal akidah, Islam menunjukkan tentang konsistensi umat Islam dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam tak pernah memaksakan agamanya kepada orang lain. La ikraha fid din, tidak ada paksaan itu. Orang jadi jatuh cinta kepada Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena melihat praktek perilakunya Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ya. Bukan di bawah kilatan pedang, bukan.
pertempuran yang terjadi bainal muslimin wal musyrikin, antara umat muslimin dan orang-orang musyrik, itu terjadi ketika umat muslimin mendapatkan intimidasi, tekanan, dan hal-hal prinsip dalam kehidupan mereka terganggu dan diganggu. Jika tidak, umat muslimin tidak pernah melakukan seperti itu. Itu memang pribadi umat muslimin. Kita lihat mereka yang dahulunya berada dalam lingkaran kekafiran, jatuh cinta kepada Islam. Penyebabnya apa? Melihat potret pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi. Ya. Dulu ada salah seorang musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpai Nabi. Dia bilang bahwasanya katanya redaksi Al-Quran yang engkau bawakan itu memiliki kehebatan, tunjukkan kepadaku. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada rona marah di wajahnya. Langsung melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh." Nabi Muhammad baca ayat itu. Baca ayat itu. Dia dengarkan, terus dikatakan, "Coba ulangi lagi." Diulangi lagi sama Nabi kedua kalinya. Didengarkan lagi, terus Nabi tanya lagi. Terus ditanyakan lagi kepada Nabi. Ulangi lagi yang ketiga kali. Nabi ulangi lagi yang ketiga kali. Setelah 3 kali Nabi ulangi, dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ini musuh bebuyutan Nabi. Nabi tidak marah. Nabi menyampaikan firman Allah dengan ketulusannya. Orang ini tergugah hatinya, terkagum-kagum sama redaksi Al-Quran. Allah menyuruh yang 3, melarang yang 3. Menyuruh berlaku adil, berbuat ihsan, dan melakukan praktek sosial. Membantu yang terdekat terlebih dahulu. Dan melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan pembangkangan. 3. Menyuruh yang 3, melarang yang 3. Dia terpukau dengan redaksi tersebut dan memeluk agama Islam. Kita lihat dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang cukup keras menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh hati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul dengan lembutnya berdakwah itu bukan berarti Rasul mudah untuk diajak gabung sana gabung sini, nggak pernah mau Nabi. Jadi jangan sampai kita salah persepsi tentang santun dalam berdakwah. Saking santunnya akhirnya kita meninggalkan nilai-nilai prinsip dalam keberagamaan kita. Nabi santun, tetapi Nabi tidak serta-merta diajak begini oleh 4 tokoh kafir Quraisy. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya baik kalau begitu kita oke. Sepakat." Ya. Ini masalah akidah ini. Masalah keyakinan. Dan itu identitas. Identitas umat muslimin harus tunjukkan identitas. Kalau ada orang sering mengatakan, jangan bawa-bawa identitas. Loh, terus identitas kita apa? Katanya jangan bawa-bawa identitas. Identitas umat muslimin harus tunjukkan identitasnya. Kita hidup di negeri yang kita cintai ini, kita punya identitas.
Sebagai warga negara, kita punya identitas, kita punya KTP, itu identitas kita. Kita beragama, ada identitas kita. Ada konstitusi dalam keberagaman, ada. Itu ada hadis tentang Islam, iman, ihsan. Itu hadis yang berbicara tentang undang-undang keislaman. Konstitusi dalam beragama. Tiga hal itu, yaitu menjalankan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menjalankan rukun iman dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang muhsin, pribadi yang menciptakan nilai-nilai kebaikan sepanjang kehidupannya. Dan selama orang itu mengaku dia beragama Islam, konstitusi dia sebagai umat Islam harus dia pegang teguh. Rukun Islamnya mulai dari syahadatnya sampai hajinya jika dia mampu. Rukun imannya mulai dari percaya sama Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, penciptanya, menjadi sandaran utamanya, sampai dia percaya kepada qada dan qadar. Dan jika dia mampu menjalankan rukun Islam dan rukun iman dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi pribadi yang muhsin, yang ihsan, yang setiap saat mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah Allah seakan-akan dia menyaksikan Allah. Jika dia belum sampai pada titik itu, setidak-tidaknya dia meyakini bahwasanya dalam hidupnya di bumi Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan, apa yang dia praktekkan, apa yang dia kerjakan, Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya, memantaunya. Makanya Nabi ketika didatangi oleh 4 tokoh kafir Quraisy ini menawarkan hal tersebut, ya, ini kan ibaratnya seperti mengajak untuk bertoleransi dalam agama, dalam tanda petik. Kalau toleransinya seperti mereka melakukan ibadah, kita tidak mengganggunya, memang kita disuruh kita jangan mengganggu. Bahkan dalam Al-Quran, kita umat muslimin dilarang oleh Allah untuk mencaci sesembahan mereka. Kata Allah, jangan kalian caci sesembahan mereka, karena bisa jadi nanti akhirnya mereka akan mencaci Tuhanmu yang engkau sembah. Sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala atur kehidupan umat muslimin. Itu kita lakukan. Tetapi kalau seumpamanya diajak untuk masuk ke ranah spiritual mereka, no way. Harus dengan tegas dikatakan tidak. Kita mengatakan kita ini berakidah. Apa itu artinya berakidah? Kita mengikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lepaskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita renggangkan ikatan hubungan kita yang begitu indah dengan payung tauhid itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan usaha awal mereka untuk mencemarkan nilai tauhid yang telah berada bersama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mereka datang itu, kata sahabat Nabi Ibnu Abbas, 4 orang ini datang. Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Tokoh-tokoh besar semua ini. Gak mungkin mereka kirim tokoh-tokoh kelas 2, kelas 3. Ya, dikirim yang orang yang memiliki wibawa di kota Mekah. Sengaja itu untuk mempengaruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan apalagi di zaman-zaman modern ini, banyak orang ketika diajak oleh tokoh yang dianggap mempengaruhi, akhirnya dia jadi lemah imannya itu. Hati-hati.
Jangan gadaikan iman yang begitu kokoh dengan nilai-nilai duniawi dan materi yang itu semuanya fana, tidak akan abadi. Langsung apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Surat yang ke-109 dalam Al-Qur'an. Apa arti Al-Kafirun? Orang-orang kafir artinya. Artinya apa? Orang-orang kafir. Mau diartikan yang lain? Enggak ada. Al-Kafirun. Dan yang kasih nama ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam dua riwayat hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama dikatakan Nabi itu selesai tawaf, itu biasanya sholat sunnah tawaf menghadap ke arah Ka'bah. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Riwayat yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap subuh, sebelum sholat subuh, jadi sholat qabliyah subuh, 2 rakaat sholat qabliyah subuh, yang Nabi sering baca adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Harus kita amalkan ini. Surat ini sudah jarang dibaca, harus dipopulerkan lagi. Biar apa? Biar melekat di pribadi-pribadi muslim dan dia tahu di dunia ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman atau belum beriman. Yang sudah beriman mereka adalah mukminun, yang belum beriman kafirun. Kafirun mananya apa? Redaksi Al-Quran kafir itu bukan redaksi yang buruk sebenarnya. Kafirun artinya apa? Orang yang menolak, orang-orang yang menolak nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang belum mengimani tauhid. Kafaro itu artinya apa? Menolak. Menolak atau menutup. Sudah tahu terus dia menutupi dirinya, menutupi hatinya dari kebenaran yang harusnya masuk dalam dirinya. Tutup buku, bahasa Inggris bilang apa? Cover. Tutup buku, cover. Tutupnya. Isinya bukunya itu ada banyak tulisan, luarnya ada cover. Bahasa Arabnya kafara. Langsung itu ketika mereka datang, pas saat itu juga Nabi diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah. Ini menunjukkan bahwasanya agar orang-orang kafir itu tahu ini bukan ucapannya Nabi, ini ucapannya Allah. Allah katakan qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Para ahli tafsir mengatakan surat Al-Kafirun ini juga sering disebut dengan surat Al-Ibadah. Karena surat ini memproklamirkan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beribadah mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Surat ini menjelaskan bahwasanya umat Nabi Muhammad tidak pernah akan mau ikut dalam praktek atau meramaikan formula ibadah umat yang lain. Ya. Surat ini juga disebut dengan surat Ad-Din.
Karena dalam redaksi surat ini terakhir disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Al-Imam Sayyid Qutb mengatakan lakum dinukum waliyadin itu penegasan bagi kalian kekafiran kalian, bagiku dengan keislamanku. Itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung turun. Dan 4 orang ini yang datang menjumpai Nabi, putus asa mereka. Mereka merasa bahwasanya ini formula yang sudah sangat oke. Ini apa? Win-win solution kata mereka. Jalan tengah nih. Ternyata tidak. Para ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya bangsa Arab itu sebenarnya mereka tidak mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu kalau ditanya wala in sa'altahum, kata Allah, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tidak mengerti akan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam praktek mereka beribadah jadi salah. Hati-hati itu. Banyak orang kalau ditanya ada Allah, ada. Tetapi ketika dalam praktek amaliyah ibadahnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tidak mungkin mengatakan patung-patung itu. Enggak mungkin. Mereka tidak akan mungkin kata patung itu pencipta, nggak mungkin. Mereka pasti bilang siapa? Allah. Tapi kenapa mereka menyembah patung-patung itu? Kalau kita mau tahu sejarah patung masuk ke Mekah itu dibawa oleh Amr bin Amir. Yang Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini orang yang pertama kali bawa patung ke Mekah. Dulu nggak ada patung tuh di Mekah. Makanya dalam sebuah riwayat hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, itu nanti Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini dia nanti diletakkan di keraknya neraka. Karena dia orang yang pertama kali bawa patung, kemudian dia menyembelih onta, terus ontanya dilumurin darah. Bagaimana pertama kali dia bawa patung? Amr bin Amir itu dia pergi ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, dia lihat orang di negeri Syam ada yang nyembah patung. Dia lihat. Dia bilang unik juga nih. Kan ada kebiasaan, ada manusia itu lihat sesuatu yang baru dianggap unik. Kalau itu kadang-kadang aneh tuh. Ya. Kan banyak tuh sekarang kita lihat. Orang bikin konten-konten kreatif tapi yang aneh-aneh. Ya. Yang sebenarnya tidak memiliki nilai pendidikan. Bahkan tak bermoral. Tapi digandrungi banyak orang. Ya itu. Model-model kayak Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini. Orang-orang Mekah dulu nggak kenal patung sebenarnya. Kan Nabi Ibrahim, Ismail alaihi wassalam yang mereka bawa apa? Tauhid. Agamanya agama Hanifah Muslimah. Agama yang Muslim, yang Hanif itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dia mintalah satu di sana. Dikasih satu patung dibawa. Menurut riwayat namanya Hubal pertama kali yang dibawa. Satu dibawa, taruh di situ. Orang-orang pada lihat, wah, menarik ini.
tambah lagi patung yang lain. Waktu itu ditanya, untuk apa dia bawa patung itu? Sebagai perantara. Dan itu Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, ambil patung, ditaruh di Ka'bah. Ya. Mereka bilang apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, patung-patung itu, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan perantara. Yang lain bilang, "Oh, betul juga ya." Akhirnya taruh lagi patung yang lain. Ada Asaf, ada Naila, ada Latta, ada Uzza, ada Manat. Tambah banyak sampai 360 patung di sekitar Ka'bah. Penyebab pertamanya siapa? Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Perusak tatanan tauhid ini dulu. Makanya akhirnya Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan nilai tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, untuk menjunjung tinggi dakwah tauhid yang dibawa dari nabi-nabi sebelumnya. Seluruh nabi-nabi dakwahnya dakwah tauhid. Itu dikembalikan untuk membersihkan nilai-nilai kemusyrikan yang bertebaran di sekitar kota Mekkah itu. Nah, orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk mau mempertahankan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak Nabi untuk mau kompromi dalam hal ibadah. Saat ini di dunia penyebaran Islam begitu masif. Masuk ke segala lini, ke segala tempat. Dulu ketika tahun 80-an, kita kalau menyaksikan orang yang memakai hijab, memakai jilbab, itu aneh, ya kan? Karena waktu itu cuma sedikit yang pakai hijab. Cuma sedikit yang menutup auratnya. Sehingga kadang-kadang ketika kita sedang jalan, ada orang yang pakai hijab lewat, itu sesuatu yang aneh dianggap. Tetapi zaman sekarang terbalik. Justru yang tidak memakai hijab, yang pakaiannya seronok terbuka, itu yang aneh. Kenapa? Karena sudah begitu melaut jilbabnya itu. Jadi begitu lautan jilbab itu sudah begitu banyak menyebar di negeri kita ini. Dan di dunia lain juga, di belahan dunia lain juga begitu. Nah, penyebaran Islam yang begitu masif ini melahirkan Islamfobia. Ada rasa ketakutan terhadap Islam. Padahal Islam tak perlu ditakuti. Namanya saja Islam, salam, menyebarkan kedamaian, ketenangan, kesejukan. Kita bertemu dengan orang-orang saja kita mengucapkan salam, ucapan yang bernuansa kesejukan dan kedamaian serta ketenangan. Kalau ada orang dikatakan dia muslim, lalu dia melakukan tindakan kekerasan, itu oknum. Itu bukan ajaran Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Bahkan brandingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun di tengah umat manusia pada waktu itu, brandingnya Nabi apa? Akhlak lebih dahulu. Bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka tolak ukur tentang umat muslimin yang kita saksikan apa? Selain dia menjalankan nilai-nilai keislamannya, terlihat dari pribadinya bagaimana akhlaknya.
Akhlaknya dari mana saja kita lihat? Dari tutur katanya, perilakunya, perbuatannya, sikapnya, pergaulannya, ucapannya. Dan bagaimana dia menyikapi agama yang dia anut itu. Umat Islam diharapkan tidak hanya sekedar menjadi umat Islam secara kulit luarnya, tetapi harus zahiran wa batinan. Ya. Tampilan luarnya dia muslim, hatinya juga muslim, darahnya juga muslim. Jika benar-benar dia lahiriah batiniahnya sebagai umat Islam, pasti keberadaannya menghadirkan kesejukan, ketenangan, kedamaian. Orang yang menyatakan dirinya sebagai umat Islam, dia hati-hati ketika berbicara. Lisan yang dia ucapkan itu tidak mudah mengundang kontroversial di antara umat manusia. Tidak menghadirkan permusuhan dan perpecahan di tengah-tengah umat manusia, karena itu bukan ajaran Islam. Bahkan ajakan Allah itu, seruan terhadap agama Islam itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah perintahkan kita umat muslimin untuk menyeru orang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, pertama kali dengan cara-cara yang hikmah. Yang kedua dengan nasihat-nasihat yang indah. Bukan nasihat-nasihat yang kasar, bukan nasihat-nasihat yang menyakitkan. Mau'izah hasanah. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau engkau bertemu dengan orang-orang yang kepala batu, keras kepala, engkau duduk bersama mereka, ajak mereka debat dengan cara-cara yang elegan, yang baik, berdiskusi sambil akhirnya mampu menariknya untuk jatuh hati kepada Islam. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bilang sama Nabi, bilang la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah. Coba perhatikan, a'budu itu artinya apa? Itu present tense, fi'il mudhari'. Sekarang, besok, lusa akan datang dan seterusnya. Aku Rasul tidak akan lakukan itu. No way. Berarti kita umatnya juga begitu dong. Ma ta'budun. Apa yang kalian sembah? Jadi nggak pakai, nanti saya pikir-pikirkan dulu ya. Saya diskusikan dulu ya. Atau bagaimana kita rubah formulanya ya. Jangan gitu dong. Nggak bisa. La a'budu ma ta'budun. Harga mati. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah lindungi akidah kita. Kita minta Allah jaga akidah kita. Mungkin sekarang kita bisa jaga akidah kita. Kita tetap minta sama Allah agar agar anak cucu kita mampu jaga akidah. Kita tidak tahu ini, ya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bagaimana akidah anak turunan kita. Maka tugas kita adalah menguatkan akidah kita dan juga kita kuatkan akidah anak turunan kita. Agar nilai keislaman yang dimiliki oleh kita juga bersemayam pada anak turunan kita. Alangkah sedihnya kita jika nanti di yaumil akhir kita mendapat berita ternyata turunan kita yang sekian sudah tidak berislam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal iyadu billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.